Yurike Sanger, istri Bung Karno ke-7 meninggal dunia di Amerika. Inilah awal kisah cinta antara Presiden pertama RI Insinyur Soekarno dan Yurike Sanger dari sebuah pertemuan sederhana pada 1963. Yurike Sanger, istri ke-7 Presiden pertama RI Insinyur Soekarno, meninggal dunia di San Gorgonio Memorial Hospital, California, Amerika Serikat, Rabu, 17 September 2025, waktu setempat. Yurike berpulang pada usia 80 tahun setelah berjuang melawan kanker payudara. Yurike lahir pada 22 Mei 1945 di tengah masa pendudukan Jepang menjelang kemerdekaan Indonesia. Ia berasal dari keluarga campuran, dengan ayah berdarah Jerman dan ibu berasal dari Manado. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahiran hingga kemudian pindah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. Awal pertemuan dengan Soekarno. Pertemuan pertamanya dengan Bung Karno terjadi tahun 1963 ketika Yurike masih berusia 18 tahun dan duduk di bangku SMA. Kala itu ia tergabung dalam barisan Bhinneka Tunggal Ika, organisasi pelajar yang kerap menyambut tamu negara. Dari situlah Soekarno menaruh perhatian khusus. Beliau menatap saya lama sekali, rasanya deg-degan sekali, kenang Yurike dalam sebuah wawancara lama dikutip dari YouTube. Tak lama kemudian, kedekatan mereka terjalin. Bung Karno pun kerap memanggilnya dengan sebutan mesra, Yuri sayang. Romantisme keduanya semakin kuat hingga akhirnya pada 6 Agustus 1964, Yurike resmi dipersunting dan menjadi istri ke-7 Bung Karno. Saat menikah, usianya baru 19 tahun, sementara Soekarno sudah 63 tahun. Yurike bahkan sempat memutuskan menjadi mualaf sebagai bentuk penghormatan kepada keyakinan suaminya. Namun setelah pernikahan berakhir, ia kembali memeluk agama Kristen. Pernikahan Yurike dan Soekarno berlangsung sekitar 4 tahun sebelum akhirnya berpisah pada 1968. Kisah cinta mereka juga terekam dalam surat-surat pribadi Bung Karno. Salah satunya surat Natal tahun 1964, di mana sang proklamator menuliskan pesan penuh kasih. Selamat Natal, Yuri sayangku. Semoga Tuhan memberkati engkau selalu. Aku rindu sekali padamu. Meski penuh romantisme, pernikahan itu hanya bertahan sekitar 4 tahun. Situasi politik pasca peristiwa G30S membuat kehidupan pribadi Soekarno terguncang, hingga keduanya berpisah pada 1968. Setelah itu, Yurike menikah dengan Subekti dan memiliki anak-anak bernama Didi, Lita, Wahyu, dan Eka. Yurike kemudian menetap di Amerika Serikat hingga akhir hayatnya. Jenazahnya direncanakan dipulangkan ke Indonesia dan disemayamkan di rumah duka RS Fatmawati, Jakarta Selatan, meski jadwal kedatangannya masih menunggu kepastian.